Malam itu di Ambarawa, udara terasa berat seolah menahan sebuah rahasia yang tak terlihat, pekat dengan kelembapan yang meruap dari rawa pening. Angin yang berhembus dari arah danau membawa aroma tanah basah dan wangi bunga liar yang samar, berbaur dengan nyanyian jangkrik yang sahut-menyahut di kejauhan, menciptakan orkestra alam yang ganjil. Di sebuah sekolah menengah negeri yang berdiri kokoh di pinggir jalan utama, sebuah bangunan peninggalan zaman kolonial yang dindingnya telah menyaksikan ribuan tawa dan tangis, hanya satu jendela yang masih memancarkan cahaya kuning redup. Itu adalah ruang guru, tempat Pak Darmadi Santoso masih terjaga, membungkuk di depan mejanya. Matanya yang dibingkai kacamata tebal memancarkan kelelahan yang mendalam, tapi jemarinya yang kurus tetap lincah menari di atas papan ketik laptop usang yang telah menemaninya selama bertahun-tahun. Ia adalah seorang guru matematika, seorang lelaki yang dikenal oleh seluruh sekolah karena kejujurannya yang tanpa kompromi dan ketenangannya yang meneduhkan. Baginya, setiap angka bukanlah sekadar rumus beku, melainkan cerminan kejujuran hidup, sebuah dunia di mana 2 tambah 2 akan selalu 4, tanpa bisa ditawar. Ia selalu berpesan kepada murid-muridnya, kesalahan dalam hitungan bisa diperbaiki, tapi kesalahan hati sulit sekali ditebus. Malam itu, jam dinding tua di ruangan itu menunjukkan pukul 11:45, jarumnya berdetak dengan ritme yang lambat dan berat, seolah ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Dari luar, keheningan hanya dipecah oleh suara daun-daun jati kering yang bergesekan di atas halaman beraspal, disapu oleh embusan angin malam. Bayu, petugas kebersihan sekolah yang masih muda dan pendiam, baru saja menyelesaikan sapuannya di halaman depan. Niatnya untuk segera pulang dan merebahkan tubuhnya yang lelah terhenti seketika saat telinganya menangkap bunyi benda jatuh dari arah ruang guru. Suaranya keras dan tumpul, seperti kayu berat yang menghantam lantai, memecah keheningan malam dengan brutal. Ia menelan ludah dengan susah payah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya kucing liar yang menjatuhkan tumpukan buku, atau mungkin tikus besar. Namun, rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya membuatnya melangkahkan kaki pelan-pelan menuju sumber suara itu. Lorong sekolah yang panjang dan remang terasa mencekam. Dinding-dinding yang biasanya ramai oleh celoteh riang para siswa kini terasa sunyi dan dingin. Bayangan-bayangan panjang menari-nari di bawah cahaya lampu koridor yang berkedip. Ketika Bayu tiba di depan pintu ruang guru yang sedikit terbuka, ia ragu untuk mengetuk. Tapi saat ia mendorong daun pintu itu dengan ujung jarinya yang gemetar, pemandangan di dalam membuat lututnya lemas seketika. Di tengah ruangan, di antara deretan meja dan kursi yang tertata rapi, Pak Darmadi tergeletak tak bergerak di lantai keramik yang dingin. Di dekat kepalanya yang menoleh ke samping, sebuah bercak gelap yang masih basah tampak melebar perlahan. Bayu mundur beberapa langkah, kakinya tersandung, dan sebuah teriakan panik yang tertahan akhirnya lolos dari tenggorokannya, memanggil satpam sekolah yang berjaga di pos depan. Suaranya yang pecah menggema ke seluruh halaman sekolah yang kosong, memantul di antara bangunan-bangunan yang membisu. Beberapa menit kemudian, warga dari kampung sekitar mulai berdatangan, wajah mereka penuh tanya. Tak lama, sirine mobil polisi memecah malam, dan garis kuning terbentang, mengisolasi ruangan itu dari dunia luar. Malam yang seharusnya tenang di kota kecil itu berubah menjadi babak awal sebuah misteri yang kelam. Di atas meja, laptop Pak Darmadi masih menyala, layarnya menampilkan lembar nilai ujian yang belum sempat ia simpan. Tak ada tanda-tanda perkelahian, tak ada barang berharga yang hilang. Di saku kemeja batiknya yang lusuh, hanya ada sebuah pulpen dan selembar kertas kecil yang terlipat rapi, bertuliskan kata-kata sederhana dengan tulisan tangan yang tegas, "Aku tidak bisa diam lagi." Kabar meninggalnya Pak Darmadi menyebar secepat angin fajar. Keesokan paginya, gerbang sekolah dipenuhi isak tangis. Murid-muridnya berdiri terpaku di depan pagar, beberapa membawa setangkai bunga mawar, beberapa lainnya hanya diam dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Bu Sulastri,
kepala sekolah yang biasanya selalu tampak tegar, kini duduk di ruang kerjanya, menatap kosong ke arah halaman sekolah. Ia tidak menyangka, guru yang paling jujur dan ia hormati di sekolahnya harus pergi dengan cara yang begitu tragis dan tiba-tiba. Di sebuah rumah kecil berdinding papan di kampung kerajaan, Ibu Rini, istri almarhum, memeluk erat putri semata wayangnya, Dinda, yang terus menangis tanpa henti. Di meja ruang tamu, bekal makan malam yang disiapkannya dengan penuh kasih masih tergeletak, belum tersentuh. Dinda terisak, jemarinya mengelus foto ayahnya yang tersenyum hangat di dalam sebuah bingkai kayu sederhana. Kacamata tebal dan kemeja kotak-kotak itu adalah citra yang tak akan pernah bisa ia lupakan. Ayah bilang tidak apa-apa lembur semalam, yah. Katanya ingin menyelesaikan laporan supaya bisa libur bersamaku hari Minggu, ucap Dinda dengan suara lirih yang parau. Di luar rumah, hujan mulai turun pelan-pelan, suaranya seperti bisikan doa yang menetes di antara rimbunnya daun pisang di halaman. Beberapa tetangga datang silih berganti, membawa rantang berisi makanan dan ucapan bela sungkawa. Mereka semua mengenal Pak Darmadi sebagai sosok yang ramah, ringan tangan, dan tak pernah absen dalam kegiatan gotong royong kampung. Tak ada satupun dari mereka yang percaya bahwa lelaki sebaik itu kini telah tiada. Sementara itu di sekolah, polisi masih menyisir setiap inci ruangan tempat kejadian. Salah satu petugas forensik menemukan laptop korban masih terbuka pada sebuah folder berjudul Laporan Keuangan Sekolah. Di dalamnya, ada sebuah berkas dengan nama yang aneh, PTKM_revisi_final. File itu terkunci dengan kata sandi. Petugas mencatatnya dengan hati-hati. Bayu, yang sejak pagi tadi duduk di sudut halaman, menatap kosong ke tanah yang basah. Dalam keheningan, benaknya terus memutar ulang wajah Pak Darmadi sore itu, yang sempat menepuk pundaknya sambil tersenyum dan berkata, "Jangan lupa pulang lebih cepat, Bayu. Malam ini angin dari rawa dingin sekali." Kalimat sederhana itu kini bergema di kepalanya seperti sebuah pesan terakhir yang tak pernah ia pahami maknanya. Menjelang sore, jenazah Pak Darmadi dimakamkan di pemakaman desa yang rindang, di bawah naungan pohon beringin tua yang usianya mungkin lebih tua dari desa itu sendiri. Langit Ambarawa mendung kelabu, seolah ikut berduka. Burung-burung gereja berputar-putar di atas gundukan tanah merah yang masih basah. Dinda berdiri kaku di samping ibunya, tangannya menggenggam erat segenggam bunga melati yang wanginya terasa getir. Ia tidak menangis lagi, matanya hanya menatap lekat pada nisan sederhana yang bertuliskan nama ayahnya. Di depan batu nisan itu, ia berjanji dalam hati bahwa suatu hari nanti, ia akan mencari tahu mengapa ayahnya harus pergi dengan cara yang begitu menyakitkan. Ketika malam kembali turun, sekolah itu kembali sunyi. Tapi dari balik jendela ruang guru yang gelap, layar laptop tua Pak Darmadi masih berpendar lembut, seolah menolak untuk padam. Di sana, di balik angka-angka dan rumus yang rumit, tersembunyi sebuah rahasia yang akan mengguncang lebih dari sekadar satu sekolah di kota kecil itu. Pagi setelah pemakaman, kabut tebal masih menggantung rendah di atas hamparan sawah Ambarawa, menyembunyikan puncak Gunung Telomoyo di kejauhan. Sekolah itu tampak muram, diselimuti kesedihan yang belum juga sirna. Bendera setengah tiang di halaman depan berkibar pelan, lunglai diterpa angin pagi yang dingin. Beberapa guru datang lebih awal dari biasanya, namun langkah mereka terasa berat dan tanpa semangat. Di ruang guru, meja kerja Pak Darmadi dibiarkan kosong, seolah menjadi monumen bisu. Sebuah foto kecil yang menampilkan dirinya bersama para siswa pemenang Olimpiade Matematika tersenyum dari atas meja, di samping tumpukan buku-buku tebal yang masih terbuka di halaman tengah. Petugas kepolisian dari Polres Semarang kembali datang pagi itu, kali ini di bawah pimpinan seorang penyidik perempuan yang masih muda namun tatapannya tajam, bernama Komisaris Polisi Ratri. Timnya memeriksa setiap sudut ruang guru dengan lebih teliti, debu di atas lemari,
bekas jejak sepatu yang samar di lantai, dan noda gelap yang kini telah mengering. Semua difoto dan dicatat dengan cermat. Tak ada tanda-tanda perlawanan yang jelas, hanya sebuah kursi yang terguling dan secangkir kopi hitam yang telah kering di permukaan meja, meninggalkan ampas tebal di dasar cangkir. Kompol Ratri duduk di kursi milik korban, matanya tertuju pada laptop yang masih menyala. Layarnya menampilkan sebuah dokumen Microsoft Excel berjudul Laporan Keuangan Semester 2016. Ia mencoba membuka file mencurigakan yang ditemukan sebelumnya, PTKM_revisi_final, namun file itu masih terkunci dengan kata sandi. Petugas IT forensik yang ia bawa mulai bekerja. Setelah beberapa menit yang terasa menegangkan, terdengar bunyi klik lembut dari laptop. File itu terbuka, namun hanya sebagian, menampilkan daftar angka-angka dan catatan singkat yang terpotong di bagian akhir. Di baris paling bawah, tertulis nama proyek, renovasi ruang laboratorium, dan sebuah jumlah pengeluaran yang angkanya membuat semua orang di ruangan itu terdiam. Nominal itu terlalu besar, tidak wajar untuk sebuah sekolah menengah di kota kecil seperti Ambarawa. Kompol Ratri mengerutkan keningnya. Ia segera menyalin semua data ke dalam sebuah flash disk. Lalu ia menoleh kepada kepala sekolah, Bu Sulastri, yang duduk di kursi sebelah dengan wajah pucat dan tangan yang terus meremas ujung jilbabnya. Bu, apakah Ibu tahu apa yang sedang dikerjakan Pak Darmadi di malam kejadian? Tanyanya dengan suara tenang namun penuh penekanan. Bu Sulastri tampak bingung, suaranya terdengar pelan dan sedikit bergetar. Setahu saya, beliau sedang menyiapkan laporan nilai ujian akhir semester. Tidak ada yang aneh. Tapi, 2 hari sebelumnya beliau memang sempat meminta izin untuk mengecek ulang data dana BOS. Katanya, ada selisih yang ganjil di laporan lama. Saya pikir itu hal biasa, hanya kesalahan ketik, ujar Bu Sulastri sambil menunduk, menghindari tatapan mata Ratri. Ratri mencatat setiap kata dalam buku catatannya. Ia lalu meminta daftar staf yang memiliki akses ke komputer administrasi sekolah. Dari data itu, muncul 3 nama, Yuni Marlina, staf bagian keuangan, Darto, sang bendahara sekolah, dan Bayu, petugas kebersihan yang sering dimintai tolong untuk membersihkan ruangan kantor di malam hari. Nama terakhir membuat Ratri terdiam sejenak. Ia teringat wajah pemuda itu semalam, wajah yang dipenuhi ketakutan murni ketika memberikan kesaksian pertamanya. Sementara pemeriksaan berlangsung, dari luar ruangan terdengar suara lirih murid-murid yang sedang membaca doa pagi bersama di aula. Suara mereka terdengar seperti bisikan, seolah menyembunyikan kesedihan yang belum sepenuhnya hilang. Di antara barisan itu, Dinda berdiri tegak dengan seragam hitam putihnya. Matanya sembab, tapi tatapannya lurus ke depan, ke arah papan tulis yang kosong, dengan tekad yang mulai mengeras di hatinya. Di pergelangan tangan kirinya, masih melingkar sebuah gelang karet kecil berwarna-warni, hadiah terakhir yang diberikan ayahnya. Menjelang siang, setelah tim forensik meninggalkan sekolah, Bu Sulastri masuk ke ruang guru sendirian. Ia mendekati meja Pak Darmadi, mengambil foto kecil di atasnya, lalu mengelusnya pelan. Di matanya yang berkaca-kaca, tampak secercah rasa bersalah yang dalam. Ia tahu betul, guru itu tidak pernah mencari masalah, sebaliknya, ia selalu ingin memperbaiki setiap hal yang ia anggap salah. Tapi ia juga tahu, ada sesuatu dalam laporan keuangan itu yang seharusnya tidak boleh dibuka oleh siapapun. Sore harinya, Kompol Ratri melanjutkan pemeriksaannya ke ruang administrasi. Di sana, di dalam sebuah lemari besi tua, ia menemukan tumpukan map berwarna biru dan hijau berisi arsip dana sekolah selama 6 bulan terakhir. Di antara tumpukan map itu, ada satu berkas yang warnanya sudah sedikit kusam. Ketika dibuka, di dalamnya terdapat beberapa slip transfer dengan jumlah yang signifikan atas nama seseorang bernama Yuni Marlina.
tanggal transfernya tepat seminggu sebelum Pak Darmadi meninggal. Ratri memandang bukti itu dengan saksama. Ia tahu, jejak uang tidak pernah berbohong. Namun, ia juga sadar bahwa kasus ini bukan lagi sekadar perkara pembunuhan biasa. Di luar kantor, angin sore membawa aroma hujan yang akan turun dan suara azan asyar yang menggema dari kejauhan. Ia menatap langit yang mulai menggelap dan berbisik pada dirinya sendiri, setiap angka punya cerita. Dan cerita ini baru saja dimulai. Malamnya, di rumah kecil keluarga Darmadi, Dinda duduk di depan meja belajar ayahnya yang terbuat dari kayu jati tua. Ia membuka sebuah buku catatan bersampul hitam yang masih tersisa di dalam tas kerja ayahnya. Di halaman pertama, dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas, tertulis sebuah kalimat sederhana, "Kejujuran mungkin akan membuatmu berjalan sendirian, tapi hanya itu satu-satunya jalan yang akan bertahan lama." Dinda menutup buku itu perlahan, memeluknya erat di dadanya, dan menangis dalam diam. Ia belum tahu bahwa kalimat itu akan menjadi kunci dari sebuah misteri yang kelak akan mengguncang lebih dari sekadar keluarganya. Senja turun perlahan di Ambarawa, melukis langit dengan warna jingga dan ungu, ketika sebuah kabar baru mulai beredar di antara para guru, menyebar dari mulut ke mulut seperti bisikan angin. Sebagian saling berbisik di koridor yang mulai sepi, sebagian lagi hanya saling pandang dengan mata yang penuh kekhawatiran. Di papan pengumuman, foto Pak Darmadi yang dibingkai kain hitam masih terpajang. Bunga melati dan mawar putih yang diletakkan di bawahnya mulai layu, namun aromanya masih tersisa, berbaur dengan duka yang belum juga reda. Pagi tadi, seorang guru bahasa Indonesia bernama Pak Harto, seorang pria paruh baya yang selalu ceria, mengaku kepada beberapa rekan bahwa ia menerima pesan singkat dari nomor Pak Darmadi beberapa jam sebelum kejadian. Isinya singkat, namun cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. "Aku tahu siapa yang curang di sekolah ini." Pesan itu, menurut Pak Harto, dikirim tepat pukul 9 malam, tak lama sebelum korban ditemukan tewas. Semua guru yang mendengarnya langsung terdiam. Suasana di ruang guru yang sudah muram menjadi semakin tegang. Kabar itu dengan cepat sampai ke telinga Kompol Ratri. Ia segera menindaklanjutinya, meminta ponsel Pak Harto untuk diperiksa dan mencatat waktu pasti pesan itu diterima. Setelah tim digital forensik memeriksanya, nomor pengirim memang benar milik almarhum. Namun yang aneh, catatan pengiriman dari menara seluler menunjukkan bahwa pesan itu dikirim dari wilayah di sekitar sekolah, bukan dari area rumah korban. Artinya, pesan itu dikirim saat Pak Darmadi masih berada di ruang guru, beberapa saat sebelum nyawanya dihabisi. Bu Sulastri tampak semakin gelisah mendengar perkembangan ini. Ia berulang kali meremas ujung kerudungnya, jemarinya memutih. Dalam hatinya, ketakutan bahwa hal yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat akan terungkap mulai membesar. Tapi di depan polisi, ia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Ia berdalih bahwa pesan itu mungkin hanya bentuk kekesalan Pak Darmadi karena banyak guru yang terlambat mengumpulkan laporan nilai. Kompol Ratri tidak langsung menanggapi, ia hanya menatap kepala sekolah itu lama. Tatapan matanya seolah mampu menembus kebohongan, lalu ia menulis sesuatu di buku catatannya. Sementara itu, Yuni Marlina, staf administrasi, tampak lebih dari sekadar gugup ketika dipanggil untuk dimintai keterangan. Ia datang membawa sebuah map biru, tangannya gemetar hebat. Ia mengatakan bahwa pada malam kejadian, ia sempat melihat Pak Darmadi di ruang keuangan. Katanya, beliau sedang memeriksa laporan-laporan lama dan menanyakan tentang perbedaan angka antara dana yang masuk dan pengeluaran untuk proyek renovasi. Beliau bilang akan membicarakannya langsung dengan ibu kepala sekolah besok pagi, jelasnya terbata-bata. Tapi, pagi itu tak pernah datang untuknya. Ketika Ratri menanyakan perihal slip transfer berjumlah besar yang masuk ke rekening pribadinya, perempuan itu terdiam lama. Matanya mulai berair,
Suaranya bergetar hebat. Saya tidak tahu, Bu. Mungkin itu uang lembur, tapi saya tidak pernah meminta sebanyak itu. Ia menunduk dalam-dalam, air matanya jatuh di atas meja kayu di hadapannya. Ratri hanya menghela napas pelan. Dalam pengalamannya sebagai penyidik, ketakutan seperti itu bukanlah tanda kepolosan, melainkan beban rahasia yang terlalu berat untuk dipikul sendirian. Sore hari, setelah semua saksi dipulangkan, Ratri berdiri sendirian di halaman sekolah. Langit berwarna jingga keemasan, memantulkan cahayanya di genangan air sisa hujan semalam. Di kejauhan, di atas hamparan sawah yang membentang hijau, terdengar suara riang anak-anak yang bermain layangan. Hidup terus berjalan di luar pagar sekolah itu, seolah dunia tidak peduli bahwa di balik tembok-tembok sederhana ini, sebuah rahasia besar yang kelam sedang tersembunyi. Di rumahnya, Bu Sulastri duduk sendirian di ruang tamu yang temaram. Di meja di hadapannya, tergeletak beberapa lembar laporan keuangan dan sebuah amplop coklat berisi dokumen-dokumen lama. Ia membukanya satu persatu, matanya berhenti pada sebuah catatan tangan kecil tulisan Pak Darmadi di pojok selembar kertas. Tulisan itu sederhana tapi menusuk. Ada yang tidak beres, dan saya tidak akan diam. Ia menutup kertas itu cepat-cepat, seolah tulisan itu membakarnya, lalu menatap ke arah foto keluarganya di dinding. Bayangan putrinya yang sedang terbaring sakit di rumah sakit kota muncul di benaknya. Biaya pengobatan yang sangat tinggi, tekanan dari dinas untuk segera menyelesaikan proyek renovasi, dan tawaran halus dari seseorang yang menjanjikan bantuan dana. Semua itu membuat hatinya remuk redam. Ia tahu apa yang telah ia lakukan salah, sangat salah, tapi ia juga merasa sudah melangkah terlalu jauh untuk bisa mundur sekarang. Malamnya, hujan turun dengan derasnya, diiringi gemuruh guntur di kejauhan. Di rumah keluarga Darmadi, Dinda terbangun karena mendengar bunyi getar dari ponsel ayahnya yang tersimpan di dalam tas kerjanya. Didorong oleh rasa ingin tahu, ia membukanya. Di layar, muncul sebuah pesan terakhir yang belum sempat terkirim, masih tersimpan di draft. Pesan itu ditulis oleh ayahnya beberapa jam sebelum ia meninggal. Jika aku tidak pulang malam ini, tolong jaga ibu dan Dinda. Kebenaran tidak boleh padam. Dinda menatap layar itu lama, jarinya mengelus setiap huruf. Air matanya menetes, bercampur dengan cahaya ponsel yang redup. Ia tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tapi ia tahu, ayahnya tidak akan pernah menulis pesan seperti itu tanpa sebuah alasan yang sangat besar. Di luar jendela, hujan terus mengguyur halaman, seolah langit ikut menangis untuk seorang guru yang terlalu jujur di dunia yang tak lagi ramah pada kejujuran. Pagi di Ambarawa terasa muram meskipun matahari sudah mulai meninggi. Di halaman sekolah, daun-daun jati yang basah oleh embun berguguran, menutupi jalan setapak dari batu bata. Kompol Ratri kembali datang bersama timnya. Kali ini, mereka membawa hasil pemeriksaan awal dari laptop Pak Darmadi. Di dalamnya, ditemukan beberapa file yang sempat sengaja dirusak namun berhasil dipulihkan sebagian oleh tim forensik. File-file itu berisi laporan keuangan sekolah selama 6 bulan terakhir. Angka-angka pengeluaran tercatat dengan rapi, tapi ada sesuatu yang sangat ganjil. Beberapa transaksi dalam jumlah besar muncul dengan nama penerima yang tidak dikenal. Bahkan, salah satu di antaranya memakai nama yang mirip dengan staf sekolah, Yuni Marlina, namun dengan nomor rekening yang berbeda. Ketika Ratri menunjukkan data itu di ruang kepala sekolah, di hadapan Bu Sulastri dan Yuni, wajah Yuni langsung pucat pasi. Saya tidak tahu apa-apa soal itu. Mungkin hanya kesalahan pembukuan, katanya tergesa-gesa. Ia berusaha menjelaskan bahwa semua transaksi sudah ia konfirmasi ke bendahara. Namun, ketika ditanya lebih lanjut mengenai bukti konfirmasi, ia tidak bisa menunjukkannya.
Tangannya gemetar hebat ketika mengambil tumpukan map dari lemari. Kertas-kertas di dalamnya sebagian sudah kusut, dan beberapa nomor rekening terlihat dicoret-coret dengan tinta hitam tebal. Bu Sulastri duduk kaku di kursi sebelahnya, wajahnya dingin seperti batu. Ia menatap berkas itu lama tanpa berkata apa-apa. Di dalam hatinya, berkecamuk perang antara rasa takut dan penyesalan. Ia tahu laporan itu tidak sepenuhnya benar, tapi ia juga tahu bahwa membuka semuanya berarti menyeret dirinya sendiri dan orang lain yang jauh lebih berkuasa ke dalam jurang. Kompol Ratri menyadari kegelisahan itu dari tatapan mata keduanya yang tak pernah tenang. Siang hari, setelah tim polisi meninggalkan sekolah, Yuni duduk sendirian di ruang keuangan yang pengap. Di luar jendela, langit mendung kelabu. Ia memandangi layar komputernya yang menampilkan saldo rekening sekolah. Di sudut layar, tertera nama sebuah perusahaan kontraktor yang dulu mengerjakan proyek renovasi ruang laboratorium. Perusahaan itu bernama PT Sumber Karya Mandiri. Namun, dalam berkas asli yang ditemukan di laptop Pak Darmadi, nama itu tertulis dengan singkatan yang aneh, PTKM. Yuni menatap singkatan itu dengan napas tertahan. Di kepalanya, muncul kembali sebuah percakapan beberapa bulan yang lalu. Seorang pria berpenampilan necis dari Dinas Pendidikan datang bersama seorang pengusaha bernama Hendra Saputra. Mereka berbicara dengan Bu Sulastri di ruang rapat tertutup. Yuni hanya mendengar sepotong kalimat ketika ia keluar masuk ruangan untuk menyajikan kopi. Pastikan semua laporan bersih, Bu. Tidak perlu terlalu detail. Kalimat itu masih terngiang jelas di ingatannya sampai hari ini. Sementara itu, di rumah kecil keluarga Darmadi, Dinda membantu ibunya membereskan barang-barang peninggalan ayahnya. Di antara tumpukan buku-buku matematika dan kertas-kertas ujian, ia menemukan sebuah amplop kecil berwarna coklat tanpa nama. Di dalamnya, ada beberapa lembar catatan tangan ayahnya, berisi deretan angka dan nama proyek yang sama persis seperti yang disebut polisi. Di bawah catatan itu, tertulis sebuah kalimat pendek yang membingungkan, uang ini bukan untuk sekolah, tapi untuk mereka yang memakai seragam. Dinda memeluk amplop itu erat-erat. Ia belum mengerti sepenuhnya apa artinya, tapi ia yakin ayahnya telah meninggalkan sesuatu yang sangat penting. Sore menjelang, Kompol Ratri mengunjungi rumah keluarga Darmadi untuk menyampaikan hasil awal penyelidikan secara langsung. Ibu Rini menyambutnya dengan mata yang lelah namun tetap berusaha tersenyum. Di meja, terhidang teh melati hangat yang aromanya menenangkan. Ratri berbicara dengan pelan, penuh empati. Kami menemukan indikasi kuat bahwa Pak Darmadi mungkin mengetahui sesuatu yang tidak semestinya terjadi di sekolah, Bu. Kematiannya tidak tampak seperti kecelakaan biasa. Kata-kata itu membuat suasana di ruang tamu yang kecil itu membeku. Dinda, yang duduk di samping ibunya, menatap wajah Ratri dengan matanya yang merah. Kalau begitu ayah saya dibunuh ya, Bu? Tanyanya dengan suara bergetar. Ratri terdiam sesaat, lalu menatap anak itu dengan tatapan yang lembut. Kami belum bisa memastikan, Nak. Tapi kami berjanji akan mencari kebenarannya sampai tuntas. Dinda mengangguk pelan, tangannya tanpa sadar meremas amplop kecil yang disembunyikannya di balik buku hariannya. Malam itu, hujan kembali turun dengan derasnya, diiringi kilat yang menyambar di atas pegunungan. Di ruang kepala sekolah yang gelap, Bu Sulastri tidak bisa tidur. Ia berdiri di depan jendela, menatap halaman sekolah yang diguyur hujan. Di atas mejanya, laporan keuangan masih terbuka, dan di atasnya tergeletak sebuah surat dari seseorang bernama Hendra. Isinya hanya satu kalimat pendek, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhnya gemetar. Jaga dirimu baik-baik, Bu. Dan ingat, diam itu lebih aman daripada jujur. Di luar, suara azan Isya bergema dari surau kecil di ujung jalan. Suara itu terdengar lembut,
Tapi bagi Bu Sulastri, rasanya seperti sebuah teguran yang menusuk hati. Ia menutup surat itu dengan tangan gemetar. Dalam diam, air matanya jatuh satu persatu, membawa rasa bersalah yang tak akan pernah bisa ia ceritakan pada siapapun. Pagi itu, langit Ambarawa berwarna kelabu pekat, udara terasa dingin dan basah setelah semalaman diguyur hujan tanpa henti. Di halaman sekolah, genangan air masih memantulkan bayangan bendera yang terkulai setengah tiang. Murid-murid berjalan pelan melewati foto Pak Darmadi di papan kenangan. Di bawah foto itu, bunga melati yang kemarin masih segar kini mulai layu dan kecoklatan. Di ruang guru, suasana terasa sangat tegang. Kompol Ratri duduk berhadapan dengan Yuni Marlina. Di atas meja di antara mereka, beberapa lembar slip transfer dan buku tabungan pribadi milik Yuni sudah disusun rapi. Salah satu slip menunjukkan adanya transfer senilai 45 juta rupiah ke rekening Yuni, tepat seminggu sebelum malam tragis itu. Ratri menatap Yuni dengan nada tenang tapi tajam. Uang ini untuk apa? Yuni menunduk, suaranya nyaris tak terdengar. Uang lembur, Bu. Untuk laporan tambahan yang saya kerjakan. Tapi matanya yang bergetar dan jemarinya yang saling menggenggam erat menunjukkan kebohongan. Ratri tidak menjawab. Ia hanya meletakkan selembar foto di depan Yuni. Di foto itu, terlihat Yuni dan seorang pria berjas abu-abu sedang makan di sebuah kafe mewah di kota Semarang. Pria itu adalah Hendra Saputra, kontraktor yang menangani proyek renovasi sekolah. Anda mengenal pria ini, kan? Yuni menarik napas panjang, seolah pasrah. Ya. Dia datang bersama orang dari dinas waktu itu. Mereka bicara dengan Bu Sulastri. Saya hanya disuruh menyiapkan dokumen-dokumen pembayaran. Tidak lebih dari itu. Ia menatap keluar jendela dengan mata yang berkaca-kaca. Saya tidak tahu semua ini akan menjadi sejauh ini, Bu. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Bu Sulastri duduk sendirian. Ia menatap foto kebersamaan para guru di dinding. Di sana, wajah Pak Darmadi terlihat paling jelas, tersenyum dengan mata yang jujur. Hatinya terasa perih. Dalam pikirannya, terbayang kembali malam ketika Darmadi datang menemuinya, 3 hari sebelum ia meninggal. Bu, saya harus lapor ke dinas. Ada yang tidak beres dengan dana proyek ini. Suara tegas itu masih terngiang di telinganya. Waktu itu, ia menahan tangan Darmadi dan memohon, tolong jangan sekarang, Pak. Saya akan selesaikan ini dengan cara baik-baik. Tapi lelaki itu hanya menggelengkan kepala dan pergi dengan wajah penuh kekecewaan. Kini, semua sudah terlambat. Ia tahu, diamnya telah menjadi dosa yang mematikan, tapi rasa takutnya jauh lebih besar daripada keberaniannya. Di atas mejanya, surat dari Hendra masih tersimpan di bawah tumpukan berkas. Kalimatnya terus menghantui, diam lebih aman daripada jujur. Sore harinya, Ratri mendatangi kantor Dinas Pendidikan Kabupaten. Ia ingin memeriksa catatan proyek-proyek sekolah lain yang dikelola oleh perusahaan yang sama, PT Sumber Karya Mandiri. Petugas di sana tampak gugup saat menerima surat perintah resmi darinya. Namun, setelah beberapa menit, seorang pria berperawakan besar dan gagah keluar dari ruang belakang. Ia memperkenalkan diri sebagai Hendra Saputra dengan senyum yang sopan dan meyakinkan. Dia menjabat tangan Ratri dengan erat. Saya sudah dengar soal kasus di sekolah Ambarawa itu, Bu. Kasihan sekali. Tapi saya bisa pastikan, semua proyek kami sudah sesuai aturan. Nada suaranya tenang, tapi matanya yang tajam menatap Ratri lekat-lekat. Ratri membalas tatapannya tanpa gentar. Kami akan periksa semua dokumennya, Pak. Semoga Bapak bisa kooperatif. Hendra hanya mengangguk pelan sambil tersenyum.
Tentu saja. Saya adalah orang yang percaya pada kejujuran, katanya sambil tertawa kecil. Tapi di balik senyum itu, Ratri bisa merasakan hawa dingin yang tak biasa. Malamnya, di rumah keluarga Darmadi, Dinda duduk di teras bersama ibunya. Angin malam membawa suara jangkrik dari sawah di belakang rumah. Ibu Rini memegang tangan putrinya erat. Jangan terlalu banyak memikirkan hal-hal itu, Nak. Ayahmu pasti ingin kita kuat. Dinda mengangguk, tapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Ia ingin tahu mengapa semua orang di sekolah tampak begitu takut setiap kali nama ayahnya disebut. Di kamarnya, Dinda membuka kembali amplop kecil peninggalan ayahnya. Ia memperhatikan tulisan tangan yang rapi dan teliti. Setiap angka seolah memiliki cerita. Di pojok kertas, tertulis inisial PTKM dengan huruf kecil. Ia menyalin inisial itu di buku catatan pribadinya, berharap suatu hari nanti ia bisa mengetahui maknanya. Sementara itu, di sekolah, Bu Sulastri menatap lampu ruang guru yang masih menyala meskipun malam sudah larut. Di atas meja, berkas laporan lama masih terbuka. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik pelan ke arah foto Pak Darmadi yang kosong. Maafkan saya, Pak. Saya hanya ingin semuanya baik-baik saja. Tapi suara itu hilang, ditelan angin malam Ambarawa yang dingin. Di luar, bulan separuh menggantung di langit yang gelap, dan seekor burung hantu terdengar dari kejauhan. Tak ada yang tahu bahwa malam itu, bayangan seseorang berdiri di depan pagar sekolah, memperhatikan ruangan itu lama sebelum perlahan menghilang di antara pekatnya kabut. Siang itu, langit Ambarawa tampak redup, seolah ikut merasakan ketegangan yang memuncak di dalam sebuah ruangan. Awan kelabu menggantung di atas sekolah, menutupi cahaya matahari yang biasanya terasa hangat. Di ruang kepala sekolah, pintunya tertutup rapat. Dari luar hanya terdengar samar-samar suara dua orang yang berbicara dengan nada yang semakin meninggi, sebuah adu argumen yang menandai titik balik dari semuanya. Bu, saya tidak bisa diam lagi. Ada angka yang tidak sesuai dalam laporan renovasi ini. Ini uang negara, Bu, bukan uang pribadi. Suara Pak Darmadi terdengar tegas, namun bergetar menahan emosi yang meluap. Di seberangnya, Bu Sulastri berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, namun tangannya yang menggenggam pena dengan erat menunjukkan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Saya tahu, Pak Darmadi. Tapi ini bukan hal yang mudah untuk diungkap. Ada pihak di atas yang mengatur semuanya. Kita di sini hanya menjalankan perintah. Pak Darmadi menggelengkan kepalanya dengan keras, matanya menatap tajam. Kalau begitu, Ibu ikut serta menutup mata terhadap kebohongan ini. Saya tidak bisa, Bu. Saya akan lapor ke dinas besok pagi, biar semuanya jelas. Ia berdiri dari kursinya, suaranya berat tapi mantap. Bu Sulastri ikut bangkit, mencoba menahannya. Jangan, Pak. Tolong pikirkan keluarga saya. Anak saya sedang sakit di rumah sakit. Kalau Bapak buka semuanya sekarang, bukan hanya saya yang hancur, tapi banyak orang akan kehilangan pekerjaan. Namun, Darmadi menatapnya lurus. Saya juga punya keluarga, Bu. Tapi apa gunanya kita hidup kalau harus menipu anak-anak yang setiap hari kita ajar tentang kejujuran? Kalimat itu menusuk tepat di jantung hati Bu Sulastri. Ia terdiam, matanya memerah menahan air mata. Ia tahu lelaki di hadapannya benar 100%, tapi di dalam hatinya sudah terlalu banyak ketakutan yang bersarang. Pertemuan itu berakhir dengan keheningan yang menyesakan. Darmadi melangkah keluar dari ruangan dengan wajah muram dan langkah yang berat. Di koridor, Bayu yang sedang mengepel lantai sempat melihatnya. Wajah guru itu tampak sangat lelah, tapi matanya menyimpan sebuah tekad yang membara.
Sore itu, ia sempat menepuk pundak Bayu dan berkata, kalau suatu hari nanti ada yang bertanya tentang kebenaran, jangan pernah takut untuk bicara yang sebenarnya, ya. Bayu hanya mengangguk tanpa mengerti sepenuhnya maksud dari kalimat itu. Sementara itu, Bu Sulastri duduk lama di ruangannya. Di atas meja, laporan keuangan berserakan. Ia memegang ponselnya, menatap sebuah nama di layar, Hendra Saputra. Dengan ragu dan tangan gemetar, ia menekan tombol panggil. Suara di seberang terdengar tenang dan dingin. Ya, Bu Sulastri. Ada yang bisa saya bantu? Ia menjawab pelan, suaranya hampir berbisik. Pak Darmadi mulai curiga. Saya takut dia akan lapor ke dinas. Hendra tertawa kecil di seberang sana, tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Tenang saja, Bu. Orang seperti dia itu mudah dikendalikan. Kalaupun dia keras kepala, kami punya cara lain untuk membuatnya diam. Ucapan itu membuat seluruh tubuh Bu Sulastri menegang. Ia ingin segera memutus sambungan telepon, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Tolong jangan macam-macam, Pak. Ini hanya urusan sekolah, bukan sebuah permainan. Tapi Hendra hanya menjawab pendek sebelum menutup telepon. Terkadang, permainan paling kejam justru dimulai dari sekolah, Bu. Sore itu, hujan turun tipis-tipis. Daun jati di halaman sekolah bergoyang pelan. Di ruang guru, Pak Darmadi menutup laptopnya. Setelah mengetik beberapa baris terakhir di sebuah file rahasia, ia menyimpan satu salinan file ke dalam sebuah flash disk kecil berwarna merah. Di luar, suara lonceng gereja tua berdentang menandai pukul 5 sore. Ia menatap papan tulis yang masih penuh dengan rumus matematika, lalu tersenyum samar. Besok, aku akan lapor, gumamnya pada diri sendiri. Malamnya di rumah, Dinda duduk di samping ayahnya sambil menggambar di buku tulis. Pak Darmadi mengelus rambut anaknya dengan lembut lalu berkata, kalau nanti ayah tidak sempat mengajar lagi, Dinda jangan pernah takut untuk jadi orang jujur, ya. Dinda menatap ayahnya dengan bingung, tapi ia hanya mengangguk. Ia tidak tahu, kalimat itu akan menjadi pesan terakhir yang ia dengar langsung dari bibir ayahnya. Di waktu yang sama, di sebuah kafe remang-remang di kota Semarang, Hendra Saputra duduk bersama dua pria dari dinas. Di atas meja mereka, ada sebuah map coklat bertuliskan, proyek renovasi sekolah Ambarawa. Salah satu pria itu berkata pelan, guru itu mulai curiga, Pak. Dia bisa jadi masalah. Hendra menatapnya dengan senyum tipis yang dingin. Kalau begitu, pastikan saja dia tidak sempat bicara besok pagi. Angin malam dari arah Gunung Telomoyo berhembus lembut, membawa hawa dingin yang menggigit. Di sekolah, lampu ruang guru masih menyala terang meski semua orang sudah pulang. Laptop Pak Darmadi dibiarkan terbuka di atas meja, dan di dalamnya, file berisi laporan keuangan masih terpampang di layar. Hanya satu kalimat di bagian catatan yang belum sempat ia hapus, kebenaran akan tetap berdiri, meski seluruh dunia berusaha menjatuhkannya. Pagi itu, udara Ambarawa kembali diselimuti kabut tipis. Sekolah masih dijaga oleh polisi. Garis kuning belum dilepas dan semua akses menuju ruang guru ditutup rapat. Kompol Ratri datang lebih awal, membawa hasil pemeriksaan baru dari tim forensik digital. Ia berdiri di depan papan tulis di ruang kepala sekolah dan membuka sebuah map berwarna abu-abu. Bu Sulastri, kami menemukan hal yang sangat aneh, katanya pelan. Rekaman CCTV sekolah terputus tepat pukul 22.47, malam sebelum kejadian. Dan pemutusan itu dilakukan dari komputer utama di ruang tata usaha, dengan menggunakan akun admin bernama Bayu Prasetyo. Bu Sulastri terkejut, matanya membesar. Bayu? Tapi dia hanya petugas kebersihan, Bu.
dia tidak punya alasan untuk membuka sistem keamanan sekolah. Ratri menatapnya dengan tenang. Kami sudah periksa log sistem, dan akun itu memang digunakan untuk menonaktifkan server CCTV. Hanya saja, waktu aksesnya sangat singkat, kurang dari 2 menit. Beberapa jam kemudian, Bayu dipanggil untuk dimintai keterangan. Pemuda itu datang dengan wajah pucat dan tangan yang gemetar saat duduk di depan meja penyidik. Ia berkata dengan suara lirih, "Sumpah, Bu, saya tidak pernah mematikan CCTV. Saya hanya membuka komputer itu untuk memutar musik saat membersihkan kantor." Kompol Ratri menatapnya lekat-lekat. Tapi data kami menunjukkan akun Anda digunakan untuk login pada pukul 22.47. Siapa yang ada di ruangan itu bersama Anda saat itu? Bayu berpikir keras, mencoba mengingat setiap detail malam itu. Seingat saya hanya Bu Sulastri. Beliau bilang mau mengecek beberapa laporan. Saya sempat keluar sebentar ke gudang, tidak sampai 5 menit. Saat saya kembali, beliau sudah pergi. Ratri mencatat setiap kata. Hatinya mulai menyusun potongan-potongan puzzle. Ada seseorang yang sengaja menggunakan akun Bayu untuk menutupi jejaknya. Tapi siapa dan mengapa harus pada malam itu? Sementara itu, di rumahnya, Bayu duduk termenung di teras kayu kecil sambil menatap hujan sore. Wajahnya penuh kegelisahan. Ia teringat pesan Pak Darmadi beberapa hari yang lalu, "Jangan takut untuk berkata jujur, Bayu. Dunia ini butuh orang yang berani." Kalimat itu kini terasa seperti beban yang sangat berat di dadanya. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres terjadi malam itu. Ia sempat melihat seseorang berjalan dengan sangat cepat dari arah ruang guru, beberapa saat sebelum listrik di sekolah sempat padam selama beberapa detik. Tapi ia terlalu takut untuk bicara. Suara langkah kaki itu masih jelas diingatannya, langkah kaki seorang perempuan yang memakai sepatu berhak rendah, dan aroma parfum bunga melati yang sangat khas. Malam itu, di rumah kepala sekolah, Bu Sulastri tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Di pangkuannya, ada sebuah ponsel dengan pesan singkat dari nomor tak dikenal yang baru saja masuk. "Terima kasih sudah membantu, Bu. Besok, semuanya akan beres." Pesan itu membuat jantungnya berdetak semakin cepat. Ia tahu siapa pengirimnya, tapi ia tidak berani membalas. Di tempat lain, Kompol Ratri memeriksa ulang file backup CCTV dari pos satpam di belakang sekolah. Ia melihat jam di layar komputer menunjukkan waktu yang sama, pukul 22.47, sebelum sistem mati total. Tapi sesaat sebelum itu, kamera sempat merekam bayangan seseorang yang berjalan sangat cepat di koridor lantai 2. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi dari bentuk tubuhnya, jelas itu adalah seorang perempuan. Ratri menghela napas panjang. Ia tahu ini baru awal dari sebuah labirin panjang yang menunggu di balik dinding-dinding sekolah kecil itu. Di rumah keluarga Darmadi, Dinda menatap jendela kamarnya yang berembun. Di atas meja belajarnya, masih tergeletak buku catatan ayahnya. Ia menulis di halaman baru dengan tangan gemetar, "Ayah, aku tidak akan diam. Aku akan cari tahu siapa yang membuatmu pergi." Di luar, hujan mulai turun deras, menyapu halaman dan atap genting. Di ruang tata usaha sekolah yang gelap, layar komputer yang tadinya mati tiba-tiba berkedip sebentar. Di sudut layar yang nyaris tak terlihat, sebuah file kecil masih tersimpan secara otomatis dengan nama singkat, rekaman belakang 23.00. Tak ada yang tahu malam itu, bahwa file kecil itu akan menjadi bukti paling penting yang kelak akan membuka sebuah rahasia yang telah disembunyikan terlalu lama. Pagi itu, kabut tebal menutupi jalanan menuju sekolah. Suara ayam berkokok dari kejauhan berpadu dengan denting lonceng gereja yang menandakan pukul 6. Di halaman sekolah,
suasana terasa sepi dan canggung. Kompol Ratri tiba bersama 2 anggota timnya. Hari ini, mereka akan memeriksa file cadangan dari komputer di pos satpam belakang sekolah, file yang sempat terselamatkan secara otomatis beberapa saat sebelum sistem utama dimatikan. Di dalam ruang keamanan kecil yang pengap itu, layar monitor menampilkan rekaman hitam putih dari malam kejadian. Semua menatap dengan hening. Pada menit-menit terakhir sebelum layar menjadi gelap, tampak sesosok bayangan berjalan tergesa-gesa dari arah ruang guru. Sosok itu membawa sesuatu di tangan kanannya, mungkin sebuah tas hitam. Dari postur tubuhnya, tampak jelas bahwa itu adalah seorang perempuan. Langkahnya cepat, seolah sedang dikejar oleh waktu. Setelah melewati taman belakang, sosok itu menghilang di balik pagar sekolah. Salah satu anggota tim berbisik pelan, bentuk tubuhnya seperti Bu Sulastri, Bu. Ratri menatap layar tanpa menjawab. Ia tahu, terlalu dini untuk menuduh, tapi bukti itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, Bu Sulastri duduk memandangi hujan di luar jendela. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Di atas mejanya, ada seikat bunga dari wali murid dan sebuah surat kecil bertuliskan ucapan bela sungkawa. Tapi di bawah tumpukan surat itu, terselip satu kertas lain tanpa nama pengirim. Tulisannya singkat dan dicetak, "Jangan buka mulut. Semua akan selesai dalam diam." Ia menggenggam kertas itu erat-erat, dadanya terasa sesak. Ia tahu, apapun yang terjadi, bayang-bayang masa lalu akan terus menghantuinya. Di luar, Yuni Marlina berjalan cepat menuju gerbang. Ia ingin pulang lebih awal. Beberapa guru menatapnya dengan pandangan curiga. Bisik-bisik mulai terdengar di antara mereka. Katanya, Yuni yang paling sering berada di ruang tata usaha hingga larut malam. Ada juga yang bilang, ia memiliki hubungan dekat dengan kontraktor dari dinas. Tak ada yang tahu pasti, tapi semua merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Sore itu, Ratri memanggil Yuni ke kantor polisi untuk diperiksa kembali. Dalam ruang interogasi yang hening, Yuni duduk menunduk. Ia tampak lebih tenang, tapi matanya terlihat sayu. Ratri berbicara dengan lembut. "Kami menemukan rekaman baru, Yuni. Dan kami tahu, ada seseorang yang sengaja menonaktifkan CCTV pada malam itu. Kami juga tahu, ada yang keluar dari ruang guru beberapa saat sebelum sistem mati." Yuni tidak menjawab. Ia hanya menatap kedua tangannya sendiri. Lalu perlahan, air matanya mulai menetes. "Saya tidak berani, Bu. Saya takut." Ratri mendekat, mencoba menenangkannya. "Siapa yang Anda takutkan, Yuni?" Yuni menggelengkan kepalanya, suaranya gemetar. "Saya hanya staf kecil, Bu. Mereka bilang, kalau saya bicara, saya dan keluarga saya akan hilang. Saya tidak tahu siapa mereka, tapi saya tahu salah satunya sangat dekat dengan kepala sekolah." Ratri terdiam. Kalimat itu menggema di kepalanya. Malamnya, Ratri kembali ke sekolah sendirian. Ia berdiri di halaman belakang, di tempat sosok dalam rekaman itu menghilang. Hujan baru saja reda. Daun-daun basah berkilauan diterpa cahaya lampu senter. Di bawah salah satu pohon jati besar, ia melihat bekas jejak roda mobil yang mengarah keluar pagar belakang. Ia mengusap tanah yang lembab dengan sarung tangannya. Di situ, ia menemukan sepotong kecil kain hitam yang tersangkut di akar rumput. Ia memasukkannya ke dalam kantung plastik bukti dan menatap ke arah ruang guru yang gelap. Dalam diam, ia tahu bahwa kebenaran mulai memperlihatkan wajahnya, pelan tapi pasti. Sementara itu, di rumah kecil keluarga Darmadi, Dinda menulis surat untuk ayahnya di buku hariannya.
Ia menulis dengan hati-hati agar setiap hurufnya rapi. Ayah, di sekolah banyak yang bicara tentang ibu kepala. Aku tidak tahu siapa yang benar, tapi aku percaya ayah adalah orang yang jujur. Aku janji akan terus belajar supaya bisa jadi orang yang berani seperti ayah. Angin malam meniup tirai jendelanya. Di luar sana, langit Ambarawa tampak muram tapi indah. Dalam kesunyian itu, doa seorang anak bergema pelan di antara desir angin dan gemericik air hujan yang tersisa. Dan di tempat lain, di balik tembok-tembok sekolah yang tampak tenang, sebuah rahasia besar mulai retak, sedikit demi sedikit. Malam itu, angin dari arah Gunung Telomoyo bertiup kencang, membawa aroma tanah basah dan daun jati kering. Ambarawa seolah tenggelam dalam keheningan yang aneh. Di rumahnya, di sebuah perumahan kecil dekat pasar, Bu Sulastri duduk di depan meja ruang tamu. Wajahnya pucat, matanya sembab. Di depannya tergeletak surat panggilan resmi dari kepolisian. Esok pagi, ia dijadwalkan datang untuk memberi keterangan tambahan. Ia membaca surat itu berulang kali, lalu menatap foto anaknya yang terbaring di ranjang rumah sakit. "Maafkan ibu, nak," bisiknya pelan. "Ibu hanya ingin kau sembuh." Di bawah surat panggilan itu, ada sepucuk surat lain dengan tulisan tangan seorang pria. Isinya pendek, tapi membuat jantungnya berdegup kencang. "Kalau kau bicara, semua akan berakhir malam ini." Bu Sulastri menatap jendela di luar. Hujan mulai turun tipis. Ia merasa ada sebuah mobil yang berhenti di ujung jalan. Bayangan seseorang tampak di balik kaca, seperti sedang memperhatikannya. Tubuhnya menggigil. Ia mematikan lampu ruang tamu, lalu berlari ke kamar, meraih jaket, dan mengambil kunci mobil. Dengan langkah terburu-buru, ia keluar dari rumah di tengah hujan malam. Keesokan paginya, Kompol Ratri menerima laporan dari warga. Sebuah mobil sedan hitam ditemukan terparkir di pinggir Sungai Elo, di perbatasan antara Ambarawa dan Salatiga. Mobil itu kosong, pintunya tidak terkunci, dan di dalamnya hanya ada beberapa berkas laporan keuangan sekolah dengan beberapa lembar yang hangus di tepinya. Di kursi depan, ada sebuah catatan kecil bertuliskan samar, "Aku tidak ingin semuanya runtuh. Mereka memaksaku." Ratri berdiri di tepi sungai, menatap arus air yang tenang tapi dalam. Angin berhembus dingin. Ia tahu pesan itu bukan sekadar kata-kata putus asa. Ada ketakutan yang nyata di baliknya. Berita hilangnya kepala sekolah itu menyebar dengan cepat. Murid-murid membicarakannya dengan nada takut. Di ruang guru, meja Bu Sulastri kini dibiarkan kosong. Di atasnya, masih ada setangkai bunga mawar dari upacara peringatan untuk Pak Darmadi. 2 nama kini mengisi dinding kenangan sekolah, dan keduanya pergi dengan cara yang misterius. Sore itu, Ratri kembali ke kantornya. Ia menatap peta besar yang menempel di dinding, menghubungkan titik-titik dari sekolah ke sungai, lalu ke kota Semarang. Semua garis itu berakhir di satu nama, Hendra Saputra. Ia menatap nama itu lama. Setiap jejak selalu mengarah ke sana. Di rumah keluarga Darmadi, Dinda mendengar kabar hilangnya Bu Sulastri dari televisi. Ia memandang ibunya dengan wajah bingung. "Bu, kenapa semua orang yang dekat dengan ayah jadi hilang?" Ibu Rini tidak menjawab, hanya memeluk putrinya erat. "Kadang, nak, kebenaran itu membuat orang takut," katanya lirih. Malam tiba, di tepi Sungai Elo, polisi masih berjaga. Lampu sorot menyinari aliran air yang berkilau. Seekor burung hantu hinggap di dahan pohon, memandangi sungai yang sunyi. Di antara suara serangga, terdengar gumaman pelan seorang petugas yang tak sengaja membaca catatan terakhir Bu Sulastri, "Mereka memaksaku." Kalimat itu bergema di kepala semua yang mendengarnya, menimbulkan rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan.
Ratri berdiri lama di pinggir air. Dalam pikirannya, ia teringat wajah Pak Darmadi dan Bu Sulastri, dua orang guru yang seharusnya mengajar tentang kejujuran, tapi malah terjebak dalam permainan orang-orang serakah. Ia berjanji dalam hati, aku tidak akan berhenti sampai semuanya terang. Di langit Ambarawa, hujan berhenti. Kabut turun pelan, menutupi pepohonan di sepanjang sungai. Di balik kabut itu, sebuah rahasia terus bersembunyi, menunggu waktu untuk muncul ke permukaan. Siang itu, langit Ambarawa berwarna abu keperakan. Dari jalan raya, mobil polisi melintas perlahan menuju kota Semarang. Di dalamnya, Kompol Ratri duduk diam, memandangi berkas di tangannya. Di halaman depan berkas itu, tertulis nama Hendra Saputra, kontraktor, proyek pendidikan. Nama yang sejak awal terus muncul di setiap laporan dan percakapan. Ratri tahu, setiap langkah mendekati nama itu berarti memasuki wilayah yang berbahaya. Tapi ia juga tahu, berhenti berarti mengkhianati kebenaran yang diperjuangkan oleh almarhum Pak Darmadi. Sampai di kantor perusahaan PT Sumber Karya Mandiri, suasana tampak megah dan rapi. Di ruang tamu, seorang sekretaris menyambut mereka dengan senyum formal. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi keluar dari ruangan dalam. Wajahnya teduh, suaranya berat namun lembut. Selamat datang, Bu Ratri. Saya Hendra Saputra. Ada yang bisa saya bantu? Ratri berdiri, menatapnya. Tatapan pria itu tenang, namun di balik mata yang tampak ramah, ada sesuatu yang tersembunyi. Ia menjawab pelan, kami sedang menyelidiki dugaan penyimpangan dana proyek renovasi sekolah di Ambarawa. Nama perusahaan Anda tercantum dalam laporan. Hendra tersenyum samar. Oh, itu. Semua proyek kami memiliki dokumen yang lengkap. Kadang guru-guru di daerah tidak mengerti proses administratif. Kami hanya membantu menjalankan program dari dinas. Tidak lebih. Nada suaranya tenang, seolah tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi ketika Ratri menyebut nama Pak Darmadi, senyum itu memudar sejenak. Lalu ia tertawa kecil. Guru yang meninggal itu ya? Saya turut berduka, Bu. Orang jujur kadang tidak cocok hidup di dunia yang terlalu rumit, ujarnya dengan nada datar. Ucapan itu membuat udara di ruangan tiba-tiba terasa dingin. Ratri menatapnya tajam. Dunia tidak rumit, Pak. Hanya orang-orangnya yang membuatnya kotor. Ia menutup map lalu berdiri. Kami akan memeriksa transaksi perusahaan Anda selama 6 bulan terakhir. Mohon kerjasamanya. Hendra hanya tersenyum tipis. Tentu, Bu. Saya selalu terbuka untuk keadilan, katanya. Tapi begitu Ratri dan timnya pergi, ekspresi wajahnya berubah. Ia menekan tombol di telepon mejanya. Suaranya rendah dan dingin. Segera rapatkan orang-orang kita. Masalah ini tidak boleh melebar. Sementara itu, di Ambarawa, Yuni Marlina duduk di rumah kontrakannya. Ia baru saja menerima pesan dari nomor tak dikenal, jangan bicara apa-apa ke polisi. Ingat keluargamu di Surakarta. Tubuhnya gemetar. Ia mematikan ponselnya lalu menatap foto anaknya yang masih kecil. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam harinya, Kompol Ratri mengunjungi rumah keluarga Darmadi. Ia membawa kabar baru. Dari hasil penelusuran, PT KM yang disebut dalam catatan Pak Darmadi ternyata adalah perusahaan bayangan dari PT Sumber Karya Mandiri milik Hendra Saputra. Aliran dananya masuk ke rekening pribadi beberapa pejabat dinas. Ibu Rini mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. Dinda menggenggam tangan ibunya erat. Bu, apakah ayah saya tahu semua ini? Ratri mengangguk pelan. Ya,
Nak. Ayahmu tahu, dan ia berniat melaporkan semuanya ke dinas. Tapi belum sempat melangkah, seseorang lebih dulu menghentikannya. Dinda menunduk. Air matanya jatuh di punggung tangannya. Ia berkata pelan, jadi, ayah mati karena jujur. Ratri menatap anak itu lama, lalu menjawab dengan lembut, kadang, kebenaran memang berharga mahal. Tapi justru karena itu, orang seperti ayahmu tidak akan pernah benar-benar pergi. Malam itu, setelah keluar dari rumah Darmadi, Ratri berdiri di jalan desa yang sepi. Angin malam bertiup membawa suara azan Isya dari kejauhan. Ia menatap ke arah bukit yang diselimuti kabut. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan lagi sekadar kasus kematian seorang guru. Ini tentang sebuah jaringan besar yang tumbuh dari uang dan kekuasaan, yang akarnya menyebar hingga ke atas. Di gedung kantor Hendra, lampu masih menyala sampai larut. Di balik jendela, bayangan pria itu tampak sedang berbicara lewat telepon. Nadanya pelan tapi tegas. Jika dia terus menggali, pastikan dia tidak menemukan apa-apa. Dan malam itu di langit Ambarawa, awan bergerak cepat, menutupi bulan. Angin berhembus dingin, membawa tanda-tanda bahwa badai yang lebih besar sedang menunggu di depan. 2 minggu setelah kunjungan Kompol Ratri ke kantor PT Sumber Karya Mandiri, suasana di Ambarawa mulai berubah. Media lokal menurunkan berita tentang dugaan korupsi dana pendidikan yang melibatkan sebuah perusahaan kontraktor besar dan beberapa pejabat dinas. Nama sekolah kecil tempat Pak Darmadi mengajar disebut berulang kali. Warga yang membaca berita itu hanya bisa menggelengkan kepala pelan. Di warung kopi dekat pasar, orang-orang mulai berbisik. Siapa sangka, sekolah itu ternyata jadi tempat permainan uang. Padahal gurunya baik-baik semua, kata seorang bapak tua sambil menyeruput kopi hitamnya. Sementara yang lain menimpali, guru jujur malah mati. Yang bohong masih jalan-jalan. Kalimat itu membuat udara pagi terasa berat. Kompol Ratri duduk di kantornya, menatap sebuah papan besar yang penuh dengan catatan dan benang merah yang menghubungkan banyak nama dari Ambarawa. Garis itu menjulur ke Semarang, lalu ke Sleman dan Bantul di Yogyakarta. Semua titik memiliki kesamaan, proyek renovasi sekolah dan aliran dana ke rekening pribadi para pejabat daerah. Dan setiap jalur uang itu akhirnya berhenti di satu nama perusahaan, PT Sumber Karya Mandiri. Ia menghela napas panjang. Ini bukan lagi kasus tunggal. Ini adalah sebuah sistem yang dibangun dengan rapi selama bertahun-tahun. Ratri tahu, semakin dalam ia menggali, semakin besar bayangan yang menunggu di atas. Di tempat lain, Yuni Marlina hidup dalam ketakutan. Setiap malam ia mendengar langkah kaki orang di depan rumahnya. Setiap pagi, ada sebuah amplop kosong di pagar rumahnya. Ia tidak tahu siapa yang mengirimnya, tapi ia tahu maksudnya, diam atau hilang. Ia ingin pergi jauh, tapi ia tidak punya cukup uang. Dalam hatinya, rasa bersalah kepada Pak Darmadi semakin membesar. Sementara itu, di rumah keluarga Darmadi, Dinda mulai jarang bicara. Ia lebih sering duduk di beranda, menatap langit sore. Ibu Rini mendekatinya, memegang pundaknya pelan. Nak, ayahmu berjuang untuk sesuatu yang besar. Jangan biarkan ketakutan membuat kita lupa untuk berdoa. Dinda mengangguk, lalu berkata dengan suara serak, Bu, kalau semua orang takut, siapa yang akan jujur seperti ayah? Kalimat itu membuat Ibu Rini menatap anaknya lama, lalu tersenyum tipis. Kau benar, Nak. Dunia ini butuh orang yang tidak takut pada kebenaran. Sore itu, Kompol Ratri menerima telepon dari rekannya di Sleman. Suara di seberang terdengar panik. Bu, kami menemukan kesamaan data proyek. Nominal dan tanggalnya identik dengan yang di Ambarawa.
Bahkan perusahaan penyalur dananya memakai nama yang sama, PTKM. Artinya, kasus ini tidak hanya terjadi di satu wilayah. Ratri berdiri dari kursinya. Ia tahu, ini berarti sesuatu yang sangat besar sedang terungkap. Ia memutuskan untuk melapor langsung ke pusat. Namun, saat ia mencoba mengirim data lewat sistem internal kepolisian, jaringan tiba-tiba terganggu. Layar komputernya berkedip, lalu mati total. Ia mencoba menghidupkannya ulang, tapi file laporannya telah hilang. Wajahnya menegang. Ia menyadari ada yang sedang memantau setiap geraknya. Seseorang di atas tidak ingin kasus ini naik ke permukaan. Malamnya, ia menatap peta di dindingnya lagi. Di bawah lampu temaram, benang-benang merah di peta itu tampak seperti sarang laba-laba yang siap menjerat siapapun yang berani mendekat. Ia bergumam pelan, mereka tidak hanya mencuri uang, tapi juga mencuri masa depan anak-anak negeri ini. Sementara itu, di kota Semarang, Hendra Saputra duduk di ruangannya yang mewah, menatap layar televisi yang menayangkan berita. Bibirnya tersenyum tipis. Ia menelepon seseorang dengan suara rendah. Pastikan semua dokumen dihapus. Jangan ada satupun yang sampai ke Jakarta. Di ujung lain, seseorang menjawab singkat, siap. Semua sudah diatur. Malam itu, hujan turun di seluruh Jawa Tengah. Air mengalir deras di jalan-jalan kecil, membasahi pepohonan dan atap-atap genting yang tua. Di antara suara gemericik hujan, seorang wartawan muda bernama Rizal Mahendra menatap layar laptopnya. Ia baru saja menerima sebuah surel anonim berisi satu kalimat pendek. Jika kau ingin tahu kebenaran, cari nama Hendra Saputra. Rizal menatap kalimat itu lama. Ia teringat nama gurunya di masa SMA dulu, Pak Darmadi. Lelaki yang pernah menolongnya membeli seragam saat ia hampir putus sekolah. Dadanya bergetar. Ia berbisik pelan, mungkin ini saatnya membalas kebaikan itu. Malam semakin larut. Lampu di rumah kecil Rizal masih menyala. Ia mulai menelusuri satu persatu nama dan angka yang ada di berkas kiriman itu. Dan dari balik layar laptop sederhana itu, babak baru penyelidikan akan dimulai, bukan oleh polisi, tapi oleh seorang murid yang tak pernah lupa pada gurunya. Malam itu, kota Semarang diselimuti gerimis. Jalan-jalan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang melintas cepat. Di sebuah kamar kos kecil di pinggir kota, Rizal Mahendra duduk di depan laptop tuanya. Di layar, deretan angka dan nama-nama proyek dari surel anonim yang diterimanya mulai tersusun. Semua mengarah ke satu pola yang sama, aliran dana dari Dinas Pendidikan ke perusahaan milik Hendra Saputra. Ia teringat wajah gurunya, Pak Darmadi, yang dulu selalu berkata, kejujuran tidak akan membuatmu kaya, tapi akan membuatmu tidur nyenyak. Kalimat itu kini menggema di kepalanya. Beberapa hari kemudian, Rizal berangkat ke Ambarawa. Ia menemui seorang petugas kebersihan sekolah bernama Bayu. Pria itu tampak gugup, tapi akhirnya mau berbicara. Setelah Rizal menunjukkan kartu persnya, Bayu bercerita dengan suara bergetar, malam itu sebelum listrik padam, saya melihat Bu Sulastri keluar dari ruang guru membawa tas hitam. Tapi setelah itu, saya disuruh diam, katanya demi kebaikan sekolah. Rizal mencatat setiap kata. Sebelum pamit, Bayu menyerahkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain. Saya menemukannya di dekat ruang tata usaha setelah polisi pergi, katanya pelan. Rizal membuka bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah flash disk kecil berwarna merah. Hatinya berdebar. Warna dan bentuknya persis seperti yang disebut dalam laporan polisi tentang barang milik Pak Darmadi yang hilang. Malam itu juga, di kamar penginapan sederhana, Rizal memasukkan flash disk itu ke laptopnya. Di dalamnya, ada satu folder tanpa nama. Ia membukanya.
terdapat satu file rekaman suara. Ia menekan tombol play. Suara yang terdengar lembut tapi penuh kecemasan. Itu suara Bu Sulastri. Dalam rekaman itu, ia terdengar seperti sedang berbisik, "Aku tidak kuat lagi." Mereka menekan aku untuk memalsukan laporan. Pak Darmadi tahu semuanya. Aku hanya ingin melindungi anakku, tapi kini aku takut semuanya akan berakhir. Jika aku tidak kembali, tolong tunjukkan rekaman ini kepada orang yang berani. Rizal menutup matanya. Suara itu membuat hatinya bergetar. Ia tahu perempuan dalam rekaman itu sudah hilang, tapi pesannya masih hidup, memanggil siapapun yang masih punya keberanian. Keesokan paginya, Rizal membawa flash disk itu ke kantor Kompol Ratri di Semarang. Ketika mendengarkan rekaman itu, Ratri menunduk lama. Matanya berkaca-kaca. Bu Sulastri mungkin tidak bersih, tapi dia mencoba menebus kesalahannya. Rekaman ini cukup untuk membuka penyelidikan baru. Mereka lalu menelusuri metadata dari file tersebut. Tanggal rekaman menunjukkan waktu hanya 3 jam sebelum Bu Sulastri dilaporkan hilang. Di akhir rekaman, terdengar suara langkah kaki dan pintu yang dibuka paksa, lalu senyap. Ratri dan Rizal saling berpandangan. Keduanya tahu, malam itu bukanlah sekadar pelarian, melainkan akhir dari seseorang yang tahu terlalu banyak. Sore menjelang, Ratri mengantar Rizal kembali ke terminal. Langit Ambarawa berwarna oranye keemasan. Matahari sore memantul di atas sawah yang basah. Di perjalanan, Rizal berkata pelan, "Saya hanya ingin tahu, Bu. Apakah menurut Ibu, semua ini akan berakhir?" Ratri tersenyum pahit. Tidak ada akhir untuk kebenaran, Nak. Ia hanya berpindah dari satu hati ke hati yang lain. Setelah bus bergerak meninggalkan kota, Ratri berdiri di tepi jalan, menatap langit yang mulai gelap. Angin membawa suara azan maghrib dari kejauhan, mengalun lembut di antara kabut yang turun perlahan. Di benaknya, terngiang kembali suara dalam rekaman itu, "Aku hanya ingin semuanya berhenti." Namun, Ratri tahu, tidak ada yang berhenti malam itu. Justru dari sebuah flash disk kecil itu, babak baru akan segera dimulai. Pagi itu, udara di Semarang terasa berat. Langit mendung seolah menyimpan rahasia yang belum terungkap. Di ruang redaksi kecil tempat Rizal bekerja, suasana mendadak tegang. Seorang rekan mendekat sambil membawa laptop dan berkata lirih, "File dari flash disk itu sudah bisa dibuka semua. Ada rekaman suara Bu Sulastri dan data aliran dana ke puluhan sekolah." Rizal menatap layar yang menampilkan dokumen-dokumen itu. Angka-angka mengalir seperti sungai uang, menghubungkan dinas pendidikan, kontraktor, dan pejabat daerah. Ia tahu ini bukan hanya berita, ini adalah bom waktu yang bisa mengguncang seluruh sistem. Ia berdiri lama, menatap foto Pak Darmadi yang dipajang di dinding ruang kerja. Dalam hati ia berbisik pelan, "Ini untukmu, Pak." Malamnya, berita itu tayang di seluruh media daring dengan judul besar, "Skandal Dana Pendidikan Ambarawa." Di dalam laporan itu, termuat transkrip rekaman suara Bu Sulastri dan bukti transfer dari perusahaan milik Hendra Saputra ke rekening beberapa pejabat. Berita itu menyebar dengan cepat, dibagikan ribuan kali di media sosial. Keesokan harinya, sekolah-sekolah di Ambarawa dipenuhi oleh wartawan dan warga. Di pagar sekolah tempat Pak Darmadi dulu mengajar, orang-orang menaruh bunga dan kertas bertuliskan, "Keadilan untuk guru jujur." Sementara itu, di kantor Dinas Pendidikan, suasana panik. Beberapa pejabat berusaha menghapus data. Sebagian lain memilih cuti mendadak. Hendra Saputra sendiri menghilang dari kantornya sejak pagi. Nomor teleponnya tidak aktif. Polisi mendatangi kantornya, tapi semua ruangan kosong. Kompol Ratri menerima panggilan darurat dari markas.
Bukti bocoran rekaman kini sudah menjadi bahan pemberitaan nasional. Ia tahu tekanan publik akan sangat besar, tapi ia juga tahu bahaya semakin dekat. Malam itu, ia memanggil Rizal ke kantornya. "Kau tahu apa yang kau lakukan bisa membuatmu dalam bahaya besar," katanya pelan. Rizal mengangguk. "Saya tahu, Bu. Tapi kalau kita semua diam, apa bedanya kita dengan mereka?" Ratri menatap anak muda itu lama, lalu tersenyum tipis. Wajahnya mengingatkannya pada Dinda, anak Pak Darmadi. Ada semangat yang sama, berani meski takut. Sementara itu di Jakarta, para pejabat tinggi kementerian mulai mengadakan rapat darurat. Beberapa nama disebut dalam daftar bocoran data. Ada yang mencoba menyangkal, ada pula yang memilih bungkam. Salah seorang dari mereka berbisik ke koleganya, "Ini pasti kerja orang dalam." Tapi siapapun yang membocorkan ini akan menyesal. Di televisi malam itu, berita tentang skandal pendidikan terus diputar. Wajah Pak Darmadi muncul di layar, disertai narasi lembut dari penyiar berita, guru yang tewas demi kebenaran, kini menjadi simbol perjuangan melawan korupsi pendidikan. Di rumah kecilnya di Ambarawa, Ibu Rini dan Dinda menonton berita itu dengan air mata menetes. Dinda berbisik pelan, "Bu, ayah tidak sia-sia." Ibu Rini memeluk anaknya erat, suaranya bergetar. "Tidak, Nak. Tidak ada kejujuran yang sia-sia." Namun, di tengah euforia publik, ancaman mulai muncul. Rizal menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, "Berhenti." Sebelum semuanya berhenti, ia membaca pesan itu berkali-kali, lalu mematikan ponselnya. Ia tahu arti dari kalimat itu, tapi ia juga tahu bahwa kebenaran sudah keluar dari ruang gelap dan tak bisa disembunyikan lagi. Di malam yang sama, Kompol Ratri duduk di balkon kantornya. Di tangannya, segelas kopi yang mulai dingin. Dari kejauhan, suara azan Isya terdengar lembut di antara deru angin malam. Ia menatap ke arah pegunungan yang samar di balik kabut. Hatinya bergetar antara lega dan cemas. Ia tahu badai yang lebih besar sedang datang, tapi dalam hatinya ia juga tahu, apapun yang terjadi, suara kejujuran yang pernah dimulai oleh seorang guru sederhana kini sudah bergema ke seluruh negeri. Dan di langit Ambarawa yang mendung, cahaya bulan mulai menembus awan, lembut tapi tegas, seolah alam sendiri ikut menyaksikan bahwa kebenaran mungkin lambat, tapi ia selalu menemukan jalannya. Malam itu, udara Ambarawa terasa berat. Awan kelabu menggantung rendah, dan dari kejauhan, suara petir menyambar di balik bukit. Di kantor Polres, Kompol Ratri berdiri di depan papan bukti yang penuh dengan foto dan catatan. Di antara tumpukan itu, satu berita baru membuat semua orang terdiam. Hendra Saputra melarikan diri. Ia terakhir terlihat di Bandara Ahmad Yani, mengenakan jaket hitam dan topi gelap, membawa satu koper kecil. Dari rekaman CCTV bandara, ia naik ke pesawat menuju Batam. Lalu kabarnya menghilang. Tidak ada catatan keberangkatan ke luar negeri. Hendra seperti lenyap ditelan udara. Kompol Ratri menatap layar laptop dengan wajah tegang. Ia tahu, hilangnya Hendra bukanlah akhir, melainkan tanda bahwa permainan sedang naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tak lama kemudian, seorang anggota datang tergesa-gesa membawa sebuah amplop besar. "Bu, ini dari jurnalis Rizal." Katanya ditemukan di depan pintu redaksi pagi tadi. Ratri membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sebuah flash disk kecil berwarna abu-abu dan secarik kertas bertuliskan, "Hati-hati." Kebenaran ini tidak berhenti di Ambarawa. Mereka menyalakan komputer dan memutar isi flash disk itu. Layar menampilkan sebuah rekaman video dengan cahaya yang redup. Di dalamnya, tampak 4 orang pria duduk di sebuah ruangan rapat. Salah satu di antaranya jelas terlihat Hendra Saputra. Di sebelahnya,
duduk 3 orang lain. Wajah mereka sebagian tertutup oleh bayangan. Namun, di dada salah satu dari mereka, terlihat sebuah pin emas berbentuk burung Garuda, lambang kementerian. Suara dalam rekaman itu terdengar berat dan tegas. Jangan panik. Kita sudah kendalikan semua kepala sekolah di wilayah itu. Kalau ada yang membangkang, gunakan cara yang sama seperti guru itu. Suara yang lain menjawab pelan, bagaimana dengan uang dari proyek digitalisasi, Pak? Pria berpin emas itu tertawa kecil. Tenang saja. Semua akan beres. Ratri terdiam. Jantungnya berdetak cepat. Suara di rekaman itu begitu familiar. Ia pernah mendengarnya dalam siaran berita nasional. Suara seorang pejabat tinggi di Kementerian Pendidikan. Sementara itu, di Jakarta, berita tentang pelarian Hendra menjadi tajuk utama. Pemerintah mengadakan konferensi pers, namun wajah-wajah yang muncul di layar televisi tampak gugup dan defensif. Seorang wartawan bertanya, apakah benar ada keterlibatan pejabat pusat dalam skandal pendidikan ini? Pejabat itu hanya tersenyum kaku. Semua masih dalam penyelidikan, katanya, lalu segera meninggalkan ruangan. Di sisi lain, Rizal bersembunyi di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Ia tahu hidupnya kini dalam bahaya. Ponselnya sudah 3 kali diretas, dan 2 orang tak dikenal sempat membuntutinya dari terminal. Tapi ia tetap menulis. Setiap malam ia mengetik laporan dengan tangan gemetar, menyalin setiap data dari flash disk Bu Sulastri, dan mengirimkannya ke media internasional. Saya tidak sedang melawan pemerintah, tulisnya dalam catatan pribadinya. Saya hanya ingin pendidikan di negeri ini tidak lagi dibeli oleh uang. Sore itu, Kompol Ratri menerima panggilan dari Jakarta. Seorang pejabat senior dari lembaga anti korupsi memintanya datang, membawa semua bukti yang ia miliki. Tapi nadanya terdengar aneh, seperti sedang menekan. Jangan sampai file itu jatuh ke tangan yang salah, Bu Ratri. Kita tidak ingin ada kegaduhan nasional. Setelah panggilan itu berakhir, Ratri duduk lama di kursinya. Ia tahu, suara di seberang itu tidak sedang melindungi kebenaran, tapi mencoba menahannya. Ia menatap keluar jendela. Langit sore memerah, kilat memantul di atas sawah. Di rumah Ibu Rini, Dinda menonton berita di televisi. Nama Hendra disebut sebagai dalang utama. Ia menatap layar dengan mata kosong, lalu berbisik pelan, tapi yang memerintah dia siapa, Bu? Ibu Rini tidak menjawab. Ia hanya memeluk anaknya dan berkata lirih, Nak, kadang yang paling berkuasa justru yang paling sulit untuk disentuh. Malam itu, angin dari arah gunung bertiup dingin. Di langit Ambarawa, awan bergerak cepat menutupi bulan. Kompol Ratri berdiri di depan peta besar di kantornya. Ia menempelkan sebuah foto baru di sudut paling atas, wajah seorang pejabat kementerian yang tersenyum dalam sebuah poster lama program pendidikan nasional. Di bawahnya, ia menulis satu kalimat pendek, semua dimulai dari sini. Dan di luar gedung itu, dari balik gelap malam, sebuah mobil hitam berhenti perlahan. Seseorang di dalamnya mengangkat ponsel, mengambil foto ruangan Ratri, lalu mengirimkan sebuah pesan singkat ke nomor tak dikenal. Perempuan itu sudah tahu terlalu banyak. Pagi itu, Ambarawa diselimuti kabut putih yang lembut. Dari arah sawah, terdengar suara burung pipit bersahutan, seolah dunia ingin menenangkan luka yang telah lama menganga. Sekolah tempat Pak Darmadi dulu mengajar kini tampak berbeda. Cat dindingnya baru, taman belakangnya dibersihkan, dan di depan gerbang, terpasang sebuah papan kecil bertuliskan, Sekolah Kejujuran. 3 bulan sudah berlalu sejak kasus itu mengguncang negeri. Nama Hendra Saputra kini tercatat dalam daftar buronan internasional, sementara beberapa pejabat daerah sudah ditahan.
Namun, sosok yang disebut dalam rekaman terakhir, pejabat kementerian berpin Garuda Emas, belum pernah muncul lagi di depan publik. Ia menghilang begitu saja. Kompol Ratri kini dipindahkan ke Jakarta untuk membantu tim khusus yang menelusuri kasus itu lebih dalam. Namun, sebelum berangkat, ia datang sekali lagi ke Ambarawa, berdiri di depan makam sederhana yang bertuliskan nama Pak Darmadi. Ia meletakkan setangkai bunga melati di atas nisan, lalu berbisik pelan, "Engkau memang pergi terlalu cepat, Pak. Tapi kejujuranmu telah menyalakan api yang tak akan pernah padam." Angin pagi berhembus lembut, membawa aroma tanah basah dan daun jati. Ratri menatap langit yang mulai cerah, lalu menunduk dalam diam. Dalam hatinya, ia tahu, tak semua kebenaran bisa langsung menang, tapi setiap langkah menuju kejujuran selalu meninggalkan jejak yang tak bisa dihapus. Sementara itu di Semarang, Rizal menulis artikel terakhirnya. Tulisan itu berjudul "Warisan dari Seorang Guru". Di paragraf awal, ia menulis, "Dunia ini tidak akan hancur karena kejahatan orang jahat, tapi karena diamnya orang baik." Setiap murid di negeri ini berutang pada guru yang berani berkata benar, bahkan ketika dunia memilih untuk menutup telinga. Artikel itu menyebar luas. Ribuan orang membagikannya, ribuan lainnya menulis komentar tentang arti kejujuran. Di antara komentar itu, ada satu dari Dinda, putri kecil Pak Darmadi. Ia menulis dengan ejaan sederhana, "Terima kasih sudah cerita tentang ayah saya. Saya ingin jadi guru juga nanti. Guru yang tidak takut." Rizal membaca komentar itu berkali-kali. Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena harapan masih hidup. Ia tahu, selama masih ada anak-anak seperti Dinda, perjuangan seorang guru tidak akan pernah sia-sia. Di sore yang sama, Ibu Rini menutup toko kecilnya lebih awal. Ia berjalan ke sekolah lama suaminya dan duduk di bangku taman. Di hadapannya, para murid tertawa riang saat menanam pohon jati baru di halaman. Ia tersenyum, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Dalam hati ia berbisik, "Sekarang aku mengerti, mengapa kau tidak mau diam, Darmadi. Karena kebenaran bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dijaga." Menjelang senja, lonceng kecil di depan sekolah berdentang lembut. Suaranya bergema di antara kabut, menyatu dengan bisikan angin dari pegunungan. Di dinding aula, terpampang sebuah mural besar bergambar wajah Pak Darmadi dengan tulisan di bawahnya, "Kejujuran adalah pelajaran terakhirku." Malam turun perlahan di atas Ambarawa. Dari jendela rumahnya, Kompol Ratri menatap keluar. Lampu-lampu rumah berpendar lembut di antara kabut, dan dari kejauhan, terdengar anak-anak mengaji di surau kecil. Dunia terasa tenang sejenak. Ia menulis sebuah catatan singkat di buku hariannya, "Kebenaran memang bisa ditunda, tapi ia tidak akan pernah bisa dimatikan." Beberapa bulan kemudian, sebuah film dokumenter berjudul "Langit Ambarawa" dirilis di sebuah kanal daring. Di menit terakhir film itu, suara Rizal mengisi narasi penutup. Mereka bisa membungkam suara seorang guru, tapi mereka tidak akan pernah bisa memadamkan cahaya yang telah ia nyalakan. Selama masih ada satu hati yang jujur, dunia akan terus punya alasan untuk percaya. Kamera menyorot langit pagi di atas Ambarawa. Kabut berangsur-angsur hilang. Sinar matahari turun dengan lembut di atas sekolah kecil yang berdiri dengan tenang. Anak-anak berlari di halaman, membaca doa sebelum belajar. Suara mereka bersatu, hangat, dan tulus. Dan di papan tulis ruang guru, masih tertulis kalimat terakhir dari almarhum Pak Darmadi, yang tak pernah dihapus sejak malam tragedi itu. "Kejujuran tidak membuatmu hidup lama, tapi membuat hidupmu berarti." Kisah ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kejujuran mungkin tampak lemah,